Mungkin ada pesan kesan untuk anak-anak SMP 4 yang mau aktif belajar bahasa Inggris atau gimana? Sampaikan. Buat anak-anak SMP 4 kalau belajar bahasa Inggris itu sangat penting banget ya buat kedepannya. Jadi lebih baik kita mulai sekarang daripada buat nanti kedepannya bakalan telat seperti itu. Jadi kan tambah kejar-kejaran ya gitu. Mending kita belajar di saat ini juga. Semakin cepat karena semakin baik. Halo, hai semuanya. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama aku, Sarah Agri Lestari dari kelas 8G yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Kira-kira kita kedatangan narasumber dari mana lagi ya? Jadi hari ini kita kedatangan kakak-kakak yang katanya jago bahasa Inggris loh. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita kenalan sama mereka. Oke, halo, perkenalkan nama saya Tirta Octavia Ramadhani, bisa dipanggil Tirta. Saya dari mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Halo, nama saya Agatha Fitri Kotrunada. Saya dari Universitas Adibuana Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Kak Tirta sama Kak Agatha, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Oke, alhamdulillah. Hari ini sudah ngajar di kelas mana aja, Kak? Kalau saya 7B tadi hari ini, hanya itu aja. Kalau saya tadi free, cuman ngehandle kelas 8C. Gitu. Nah, Kak Agatha sama Kak Tirta ini tuh di sini tuh setahu saya mahasiswa asistensi pengajar ya. Ya bener. Asistensi pengajar. Oke, itu tuh program apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya asistensi mengajar ini adalah program yang dimiliki oleh program studi kita. Jadi Kaprodi itu mengadakan program ini untuk mahasiswa yang ingin magang mandiri seperti itu. Jadi nanti sekolahnya itu ya kita bakalan cari sendiri. Iya, cari sendiri. Kak Tirta sama Kak Agatha ini jurusan pendidikan bahasa Inggris ya? Ya. Nah, itu beda ya sama pendidikan bahasa Inggris biasa? Sebenarnya ada dua ya, Kak Agatha. Yang pertama itu setahu saya sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris. Nah, kalau kita ini berdua pendidikan bahasa Inggris. Jadi apa sih bedanya pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris? Kalau menurut saya, kalau pendidikan bahasa Inggris itu ada pendidikan dan bahasa Inggrisnya. Jadi di mana pendidikan itu kan bakalan fokus ke sekolah-sekolah ya kayak di mana di SMP, kayak di SMA gitu kan. Kalau yang sastra Inggris ini tuh mungkin ya mereka itu mempelajari tentang culture atau budaya yang ada di Inggris seperti itu. Tapi di pendidikan bahasa Inggris itu juga ada terkait budaya dan bagaimana sih kayak bahasa Inggris itu kayak gitu kayak Inggris gitu. Nah, tapi nggak sedalam di sastra Inggris kayak gitu. Berarti kalau sastra Inggris itu lebih mempelajari culture-nya ya? Culture-nya iya. Kalau pendidikan bahasa Inggris lebih ke Cara mengajar. cara Jadi kan, mengajar bahasa Inggris. iya, karena pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya goals-nya ya. Itu setelah lulus kita itu bakalan insya Allah bakal jadi guru. Jadi ya itu tadi difokusin ke pendidikannya dan bahasa Inggris kayak gitu. Kak Agatha dan Kak Tirta ini kuliah di Universitas Adibuana. Ini tuh tempat kuliah impian atau memang ada univ impian yang belum kesampaian gitu, belum rezekinya gitu? Kalau saya sih langsung ya, langsung ke Adibuana. Sebelumnya juga enggak. Karena apa sih? Karena saya itu belum yakin sama diri saya sendiri apakah setelah lulus, kebetulan saya itu SMK. Terkadang banyak anak SMK itu yang langsung kerja. Nah, mungkin kepikiran saya ya udah sih saya langsung kerja aja gitu. Tapi ternyata mama sama bapak saya itu bilang, "Udah, ini apa kuliah aja dulu di PGRI di Buana itu loh deket rumah juga kan, nggak jauh-jauh. Terus untuk jurusannya nih
jurusannya kan saya minatnya itu di bahasa Inggris. Ya udah saya ambil di pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Kalau Kak Agatha gimana? Kalau aku sebenarnya ada 2 kampus impian, UPN sama UNESA. Kalau di UPN tuh aku lebih ke apa ya, lebih ngambil ilkom atau ilmu komunikasi. Kalau di UNESA aku ke pendidikan tata boga. Tapi karena belum rezekinya, akhirnya mama saya lebih Mengarahkan. ya mengarahkan ke Adibuana karena mama saya lulusan Adibuana. Kan pasti ada ceritanya dong waktu daftar pas Adibana ini. Boleh dong diceritain dikit pas ospek atau yang lain-lain gitu. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau saya pertama daftar itu saya masih sekolah. Jadi saya tuh masih sekolah SMK ya waktu itu. Kelas berapa itu Kak? Kelas 12. Udah kelas 12. Nah, tapi belum ada pengumuman lulus. Terus akhirnya saya daftar dan itu kan kalau saya tuh sekolah itu masuknya jam 12 siang. Jadi saya daftarnya pagi. Nah, itu akhirnya udah buru-buru udah daftar sini aja ya udah akhirnya kita berangkat daftar. Untuk terkait ospek itu sebenarnya ospeknya itu 5:30 ya. 5:30 atau jam 6 gitu ya masuknya. Nah, mungkin karena saya terlalu excited atau gimana, atau takut ya. Saya tuh sebenarnya dari rumah ke kampus itu hanya butuh waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit aja. Tapi entah kenapa saya berangkat itu jam 5. Jadi sampai kampus itu jam 5:30. Jadi masih sepi gitu loh. Nah, itu sih yang bikin kayak seharusnya itu aku bangun jam 5:30 aja kayak gitu. Kalau Kak Agatha gimana? Kalau aku lebih daftarnya sih di rumah ya karena waktu itu aku kan sambil buka-buka SBMPTN. Iya, SBMPTN. Akhirnya mamaku langsung bilang, ya udah langsung daftar aja nanti wis dilihat belakang gitu kan. Nah, habis itu ya udah daftar. Kok tiba-tiba itu keterima langsung. Ya kan takut gitu ya. Ini nanti kalau yang sebelah juga keterima gimana? Selesai itu ya udah ospek nih. Ospek tuh sebenarnya kayak ospek nih. Aku takut gak punya teman. Jadi aku berangkat tuh mepet waktu waktu Dan sama masuk ospek. Iya, sama masuk ospek. Terus aku kayak kayak lebih plonga-plongo gitu di sana. Bertolak belakang Iya. sama Kak Tirta. Ngapain aku di sini? Karena aku tuh sama yang lain tuh umurnya beda kan. Jadi aku takut gak punya teman. Terus itu ya udah baris, masuklah ke gedungnya itu buat ospek itu. Jadi aku tuh duduk di tengah-tengah. Kanan kiri itu cowok semua. Akhirnya aku bilang sama temanku, boleh gak sih kamu tukar sama aku? Soalnya aku nih gak enak nih cowok-cowok semua. Ya udah akhirnya tukar sama temanku lah. Nah dari situ aku kenalan sama teman-temanku yang lain. Sebelum di sini sudah kenal sama Kak Tirta sebelumnya? Sudah. Sudah. Karena kita satu kelas. Oh, berarti udah bestie gitu ya? Iya, pasti. Sebelum di SMP 4 ini pernah ngajar nggak sebelumnya? Kalau saya pernah ngajar, tapi mungkin jenjangnya ini beda. Kalau saya itu dulu mungkin hanya 1 bulanan, ya 1 bulan kurang atau lebih gitu, hanya di panti asuhan. Jadi kan di panti asuhan itu cuma anak-anaknya itu cuma beberapa aja, nggak sebanyak ini ya, nggak sebanyak 30, cuma dikit, tapi TK sampai SD aja, nggak ada yang sekitar umur SMP gitu. Jadi first time-nya SMP itu ya ini. Di mana itu Kak kalau boleh tahu? Kalau Panti saya asuhan. itu di Pagesangan, kebetulan deket sama rumah, dan ya itu ada ayah saya kayak itu coba aja dulu di situ kayak gitu. Jadi Berarti kayak jadi relawan gitu ya? iya kayak jadi relawan gitu. Kalau Kak Agatha gimana? Kalau aku pengalamannya 1 bulan ngajar les privat itu tetangga aku sendiri. Di situ dia ibunya sih yang tanya, kamu bisa nggak ngajarin les privat? Tapi
aku bilang saya cuma bisa bahasa Inggris gitu. Terus ibunya bilang kalau ditambahin yang lain gimana Mbak? Ya udah nggak apa-apa. Tapi mohon maaf ya Mbak, anaknya nih nggak bisa baca sama nulis. Aku tambah kayak, aduh ini gimana? PR baru Iya, ini. PR baru. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ya, selang-selang itu akhirnya dia bisa baca. Tapi untuk nulisnya juga bisa, cuman masih kayak harus dibantu. Nah, mulai dari situ kayak ya udah akhirnya aku buka les privat. Cuman udah berhenti karena ya ini masuk kuliah ini. Gitu. Kalau ngajar di Spenfora ini berarti keinginan Kak Tirta sama Kak Agatha sendiri atau memang sudah ditugaskan di sini gitu? Kebetulan keinginan kita sendiri, karena kan kita sebenarnya berlima ya, adalah di antara kita itu yang kayak udah di SMPN 4 aja kita coba ke sana, terus ternyata alhamdulillahnya keterima. Ada culture shock nggak waktu pertama kali masuk sini? Culture shock sih enggak ya, cuman lebih ke grogi aja sih karena dari ngajar satu anak yang dimana di rumah tiba-tiba ngajar 30 anak di sekolah, itu sih yang kayak lebih bikin grogi sama ini. Aku takut takut anak-anaknya tuh kayak Mbak ini gimana ya, Mbak ini gimana. Nah, aku takutnya lebih kayak itu sih. Kalau Kak Tirta? Kalau saya sendiri untuk culture shock-nya itu mungkin enggak sih ya, karena kan kita masih di sini-sini aja, maksudnya masih di Surabaya kayak gitu kan. Tapi yang jadi apa ya, overthinking overthinking saya itu sebelum mulai magang di sini tuh kayak mikir apa aku bisa ya ngajar di 30 siswa, padahal sebelumnya itu nggak pernah, dan jenjangnya itu loh ke SMP. Iya, kayak batas umurnya gitu. Iya, jadi takut kayak gimana ya nanti anak-anak apa bisa menerima saya atau enggak kayak gitu. Tapi ternyata udah dijalani udah 1 bulanan, alhamdulillah fan aja, dan ternyata mereka juga welcome ke kita. Kalau Kak Tirta sama Kak Agatha ini berapa bulan sih di Spenfora ini? 6 bulan. Ya. Kalau setelah program asistensi pengajar ini, itu berikutnya stepnya apa? Apa langsung lulus atau apa gitu? Masih ada perkuliahan Masih ya, ada, karena masih ada perkuliahan. syarat salah satu ini juga salah satu syarat, tapi ada syarat lagi yang lebih gede. Lagi dari ini Iya. gitu. Yaitu kita bakalan harus skripsi dulu. Itu yang pusing, part Iya. pusingnya ya Kak? Iya. Kalau menurut Kak Agatha sama Kak Tirta ini seberapa penting sih kira-kira bahasa Inggris buat kalangan remaja kayak aku nih yang seumuranku gitu? Kalau menurut aku penting sih karena kalian apa ya, remaja saat ini kan lebih ke HP ya, mainnya kayak HP aja. Nah, kenapa penting? Karena besoknya tuh kalian juga harus bisa bahasa Inggris buat daftar kayak kerja atau mungkin kalian daftar yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, itu sama kalau misalnya nih kalian juga pergi ke luar negeri, itu kan nggak mungkin ya kita belajar bahasanya langsung kalau mau kita pergi ke situ. Kita juga harus bisa bahasa Inggris. Basicnya aja juga nggak apa-apa, tapi ditambahin juga lebih bagus gitu. Waktu dulu sebelum kuliah itu Kak Tirta sama Kak Agatha itu pernah kepikiran nggak sih sebelumnya buat daftar jurusan pendidikan bahasa Inggris? Untuk sebelum kuliah itu pasti udah harus mikirin ya, udah harus, bahkan tuh kalau bisa itu waktu udah menginjak SMK itu udah harus bikin SMA atau SMK ya, terserah mau ambil SMA atau SMK. Itu harus dibikin nih ke depannya harus minatnya di mana ya, harus cari minatnya, karena kan kalau minat itu insya Allah pasti ngelakuinnya itu seneng. Jadi ya itu saya sudah mikirin dari SMK ke ya udah deh ambil pendidikan bahasa Inggris saja. Kalau aku itu sih gak kepikiran sama sekali masuk bahasa Inggris karena dulu kan kalau di SMA tuh ditanyain kamu minatnya kemana. Nah, aku
aku ambil dua, Ilkom sama pendidikan tata boga. Nah pas itu pas dua jurusan itu nggak keterima, akhirnya aku kayak ya udahlah ikutin kata orang tua ngambil bahasa Inggris gitu. Berarti emang disuruh sama orang tua ya Kak Agatha? Iya, ya disuruh 50% disuruh, 50% kemauan sendiri gitu. Semasa kuliah dulu, maksudnya masa SMP atau SMA dulu itu pernah ikut organisasi nggak sebelumnya? Kalau saya untuk SMP pernah, yaitu OSIS. Kalau waktu SMK saya nggak ikut apa-apa. Kalau masa kuliah ini saya ikut SEMA, tapi hanya 1 periode saja. Kalau aku SMP itu ikut ekskul basket. Kalau SMA aku ikut OSIS. Kak Tirta dulu tadi bilangnya SMK ya? Ya, SMK SMK. jurusan apa kalau boleh tahu? Kalau saya SMK-nya jurusan akuntansi. Magangnya di mana itu Kak? Magangnya kebetulan waktu itu di kantor pengacara. Kontras banget ya dari jurusan akuntansi ke bahasa Inggris. Sangat-sangat sangat jauh ya. Iya. Ya itu. Sebenarnya saya kalau jurusannya yang waktu SMK itu saya nggak minat, jujur nggak minat, karena menurut saya tuh nggak bisa buat matematika gitu loh. Nah tapi mama saya bilang itu loh akuntansi itu cuma ngitung tapi pakai kalkulator. So aku mikir, oh berarti ada bantuannya dong kalkulator. Gampang tapi, gitu. gampang, tapi ternyata enggak. Tetap sulit. Waktu selama ngajar di sini, apakah rata-rata anak-anak di sini tuh nunjukin minat belajar bahasa Inggris ya? Nunjukin sih lebih ke semangat gitu. Kalau aku kalau kita itu ada nih kalau mau belajar kita ngadain game. Sebelumnya ya. Iya, sebelumnya. Mereka minat Kak Tirta. Sama sih, untuk saya pribadi melihat anak-anak SMPN 4 ini minat kok di dalam bahasa Inggris, tapi cuman kan terkadang ada yang bukan kurang minat ya, kayak gimana sih, bukan kurang Bosen minat atau ya, jenuh bosen gitu. Kayak bahasa Inggris apa sih kayak gini. Nah itu ternyata kita harus gimana sih cara ngilangin bosennya ini. Iya. Nah akhirnya kita buat bikin ice breaking, entah itu di awal, di tengah maupun di akhir. Menurut Kak Agatha sama Kak Tirta ini ada nggak sih perbedaan minat belajar bahasa Inggris dari zaman Tirta sama Kak Agatha masih SMP dulu sama sekarang atau gimana? karena kita SMP-nya beda tahun ya. Kalau aku sih Tahun berapa Kak Agatha? itu kayaknya aku tahun 2015. Untuk bahasa Inggris sih di tahunku itu nggak terlalu minat. Kayak apa sih bahasa Inggris? Masih Susah, males-malesan. iya, susah. Terus kalau waktunya jamnya itu mereka kantin karena Nyentengin banget iya, gitu ya Kak. tapi pas udah UNAS, UN itu baru mereka langsung keteteran. Dari situ sih kayak nggak terlalu banyak minat bahasa Inggris. Kalau dari saya, tahun saya itu sama sih, sama kayak tahunnya kalian, nggak hampir jauh. Dan mereka juga, ya itu terkadang bosan, terkadang ini, tapi sebenarnya minat kok dalam bahasa Inggris. Kalau cara pengajaran gurunya mungkin lebih nggak monoton, itu mungkin lebih seru sih. Kira-kira gimana sih caranya Kak Tirta sama Kak Agatha ini buat suasana kelas itu jadi fun gitu waktu bahasa Inggris? Terkadang, ya. Tahu sendiri. Terkadang sebenarnya sama sih ya, kita itu sama. Terkadang kita juga selingin ice breaking, terus model pembelajarannya itu kadang dibikin lebih ke pakai aplikasi-aplikasi seperti itu biar nggak monoton ya. Terus kasih reward buat sekecil apapun usaha dan hasil mereka itu patut dihargai sih. Dan itu yang bikin justru tambah semangat gitu. Kan sekarang itu anak-anak muda, apalagi seumuranku ya, kan suka gitu lihat film atau lagu-lagu barat. Nah, itu kira-kira
efektif nggak buat pembelajaran bahasa Inggris? Efektif sih karena kalau mendengarkan lagu barat atau western itu kan mengasah listening kita, mengasah listening kalian juga. Kalau lewat film tuh kan ada nih subtitlenya. Biar dulu itu zaman-zamanku nih kalau mau pinter bahasa Inggris, mau bisa lancar bahasa Inggris, itu lihat subtitlenya tanpa bahasa Indonesia. Jadi semuanya harus bahasa Inggris. Waktu lihat film subtitlenya jadi Iya, bahasa Inggris semua Inggris, gitu. iya. Jadi kalau mau kalian pinter Lebih dalam- cepet iya, ya, bukan cepet lebih nangkepnya. cepet. Kan bisa buat nambah kosakata juga. Kadang kan kita penasaran sama artinya dalam arti yang tersirat dalam lagu maupun filmnya. Jadi kan kayak penasaran, mau nggak mau mager. Kita kadang kan kalau belajar sendiri mager ya, kalau cari tahu ini apa sih artinya gitu. Tapi kalau lihat film, lagu kan kita yang penasaran ya. Nah itu sih bikin buat ningkatin kosakata juga. Kira-kira ada nggak pengalaman selama Kak Tirta dan Kak Agatha mengajar, pengalaman paling berkesan gitu? Berkesan tuh waktu kan kita ke Jogja yang ada salah satu program kampus itu ada beberapa kelompok yang ikut ngajar di SMA Muhammadiyah. Situ kita belajar sama anak-anaknya sih kayak lebih berkesan karena sama apa ya bercanda-bercanda terus mereka Karena juga seumurannya juga nggak terlalu iya, jauh gitu ya. sama kita juga kayak apa ya lebih ke aku mbak aku mau mbak aku mau nah, lebih kayak Jadi excited iya gitu excited anaknya. gitu iya lebih excited itu sih kayak berkesan. Kalau boleh tahu itu program apa waktu itu? Ada namanya Apa sih? ISV. Ya ISV, ISV. English Study Visit, Iya, yang study dimana visit. kita itu belajar di luar kampus. Nah kebetulan kita itu ditaruhnya di Jogja. Jadi kita juga nggak sama anak SMA aja, tapi juga sama kampus lain. Jadi gitu. Belajar bareng-bareng gitu. Iya. Kalau Kak Tirta ada pengalaman berkesan? Kalau pengalaman berkesan apa berkesan itu ya ini sih sebenarnya magang di sini, karena ya itu tadi saya belum pernah mengajar yang di kelas gitu, di kelas yang benar-benar saya ngajar kayak gitu, yang sendiri ngajar. Nah itu belum ada. Kalau sebenarnya kan Kak Agatha udah di Jogja waktu itu. Nah kalau saya waktu itu enggak ikut di Enggak SMA-nya, ikut. jadi saya kebagian di kampusnya. Nah itu jadi ini sih yang paling berkesan. Ada nggak perbedaan selama kuliah dan selama praktek langsung di sini? Perbedaannya. Ada sih sebenarnya. Kan kalau kita belajar itu kadang kayak gimana sih caranya buat buat ngajar di langsungnya itu, dan ternyata memang harus suaranya keras kayak gitu kan, harus kayak bisa ngontrol emosi kayak gitu. Jadi kita yang dilakukan di sini itu udah benar-benar oh iya gini ya berarti ya kayak gitu. Kira-kira motivasi Kak Agatha sama Kak Tirta buat jadi guru muda itu apa sih sebenarnya? Karena jujur untuk aku dan teman-teman seumuranku itu kalau mikir cita-citamu jadi apa? Jadi guru tak kayak jadi guru mau aku gitu. Kalau Kak Tirta? Kalau saya sebenarnya dulu waktu masih sekolah, saya nggak ada kepikiran buat jadi guru atau bahkan ambil pendidikan pun masih kayak ragu-ragu gitu kan. Mantepnya itu udah di SMK karena nggak ada jurusan lain yang bisa mendukung bahasa Inggris saya kayak gitu. Kan di situ nggak ada sastra ya, jadi ambil pendidikan aja. Minatnya kenapa sih pendidikan? Karena sebenarnya orang tua saya itu pengen saya jadi guru. Jadi apa salahnya sih kita buat ngikut apa maunya mereka gitu. Kalau aku sebenarnya sama ya kayak Tirta, orang tua juga pengen jadi guru. Tapi sebenarnya aku nggak kepikiran sih sampai jadi guru gini. Dulu aku tuh bener-bener pengen banget jadi chef terus kerja di hotel gitu. Pas udah nyoba kayaknya ini bukan passionku deh. Aku lebih cari yang lain gitu. Ya udah akhirnya masuklah ke pendidikan bahasa Inggris.
Kalau boleh tahu ada nggak sosok yang selalu dukung Kak Tirta sama Kak Agatha sampai sekarang, sampai titik ini gitu? Ya pastinya orang tua sih, yang selalu mendukung kita di saat apapun, dalam keadaan apapun, dan selalu memberikan solusi yang terbaik saat kita ada masalah dalam perkuliahan sih. Tua nomor 1 sih. Ya. Oke. Mungkin ada pesan kesan untuk anak-anak SMP 4 yang mau aktif belajar bahasa Inggris atau gimana gitu? Sampaikan. Buat anak-anak SMP 4 kalau belajar bahasa Inggris itu sangat penting banget ya buat kedepannya. Jadi lebih baik kita mulai sekarang daripada buat nanti kedepannya bakalan telat seperti itu. Jadi kan tambah kejar-kejaran ya gitu. Mending kita belajar di saat ini juga. Semakin cepat karena semakin baik. Kak Agatha juga. Kalau aku lebih semangat ditingkatin lagi belajar bahasa Inggrisnya lebih apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya lebih ditingkatin aja belajar bahasa Inggrisnya. Semangat semuanya. Terima kasih Kak Tirta dan Kak Agatha. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat ngobrol sama aku kali ini. Oke, sekian podcast Miss kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. Tetap di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bye-bye.